Perkenalkan, nama saya Dian Retno Anggraini, NIM 1021993 dari Prodi Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali lanjutan dari rangkaian dioda. Pembahasan yang pertama adalah clipper. Clipper ini merupakan suatu sinyal kecil yang akan dioptimasi pada sebuah rangkaian dengan frekuensi tinggi dan daya rendah. Clipper sendiri dibagi menjadi dua, clipper positif dan clipper negatif. Clipper ini berguna untuk membuang sebuah gelombang, baik itu gelombang positif maupun gelombang negatif, tergantung pada jenis clippernya. Untuk clipper positif sendiri, ini akan membuang bagian positif dari gelombang. Nah, ini tuh akan berguna dalam signal shaping, deteksi rangkaian, dan komunikasi. Adapun gambarnya bisa kita lihat, yang awalnya tegangan sinusoidal berbentuk seperti ini, dengan menggunakan clipper positif akan berubah tegangannya menyisakan tegangan negatif dengan membuang tegangan yang positif. Mari kita tunjukkan rangkaiannya menggunakan Proteus 8 profesional. Oke, kita hapus dulu bagian ini. Mari kita cari rangkaian yang komponen-komponen yang kita butuhkan untuk membuat rangkaiannya. Yang pertama, kita memerlukan resistor. Selanjutnya kita butuh sumber tegangan AC. Selanjutnya kita membutuhkan dioda. Kita bisa pakai 1N400. Selanjutnya kita mungkin cukup itu dulu ya. Terus kita rangkai. Kita pakai susun dulu ini, menyesuaikan rangkaian seperti ini. Resistor di sini, kemudian resistor kembali di sini. Selanjutnya kita butuh dioda. Di sini. Langkah selanjutnya ini kita menghubungkan komponen-komponennya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita butuh osiloskop di sini. Mari kita sambungkan. Kita ubah. Selanjutnya, setelah menyusun komponen-komponen tadi, membentuk sebuah rangkaian clipper, kita mencoba buat run. Oke. Di sini tuh kita bisa lihat hasilnya.
Sebagaimana seperti pada gambar yang tertera, saat clipper positif, maka akan terbuang bagian positif dari gelombang. Di sini kita bisa melihat hasil dari tegangannya. Ini adalah rangkaian yang kita buat tadi. Nah, kalau clipper positif itu akan menghilangkan sumber yang positif kan ya, menyisakan sumber tegangan yang negatif. Emang gimana sih proses kerjanya gitu? Ketika ada arus positif yang mengalir pada suatu rangkaian berasal dari sumber AC, maka sinyal yang positif itu akan mengalir melalui R3. Nah, tepat di percabangan, kita misalkan ini adalah sebuah percabangan A, maka ada dua kemungkinan, arus akan mengalir ke R4 atau ke dioda. Namun, pada keadaan ini, seluruh arus tegangan yang positif itu akan mengalir ke dioda. Hal ini dikenal dengan keadaan panjar maju. Nah, di mana saat panjar maju, seolah-olah rangkaian ini akan dihubung singkatkan gitu. Maka dari itu, arus akan dapat mengalir, di mana arus positif itu bertemu dengan anoda yang ada pada dioda menuju ke katoda. Mengapa arus lebih memilih untuk lewat ke dioda ini? Karena seperti yang saya katakan tadi, pada bagian ini tuh seolah-olah dihubung singkatkan, tidak ada hambatan seperti hambatan yang ada di R4 ini. Maka arus lebih memilih untuk melewati dioda ini. Saat kondisi itu, maka V out yang dihasilkan akan sama dengan V in-nya. Berbeda dengan tegangan yang ada di R4. Tegangannya itu 0. Nah, maka dari itu kita bisa lihat dari rangkaian ada posisi di mana grafiknya ini lurus gitu. Selanjutnya nilainya 0. Kemudian seperti yang kita tahu pula, kalau sumber tegangan AC itu kan potensialnya itu berganti-ganti kan, di sini positif, negatif, negatif, positif. Nah, kita misalkan sini lagi bagian yang positif. Sinyal itu akan mengalir ke sini, tepat di percabangan B. Ini ada dua kemungkinan, dia akan mengalir ke dioda atau dia akan mengalir ke R4 ini. Nah, pada kondisi itu, ketika bertemu dengan dioda, si arus positif itu akan bertemu katoda yang ada pada dioda. Hal ini memungkinkan terjadinya keadaan panjang mundur. Nah, ketika terjadi panjang mundur, maka arus itu tidak mungkin mengalir karena seolah-olah dioda ini terputus gitu. Makanya arus itu akan diteruskan ke R4. Nah, pada saat itu nilai dari VR4, V out R4 ini akan sama dengan V in. Alhasil menghasilkan grafik yang seperti ini. Jadi awalnya lurus dulu, nah kemudian akan menurun gini, fasa negatif. Bagaimana dengan keadaan clipper negatif? Clipper negatif juga berlaku sama, akan menghilangkan sumber gelombang, tetapi dia itu menghilangkan sumber gelombang yang negatif pula. Gambar rangkaiannya seperti ini, coba kita buat terlebih dahulu. Kalau clipper negatif ini kita tinggal mengubah arah dari dioda itu sendiri. Ini kan ya dioda, kita rotate, arahnya tuh ke sini.
Oke, coba kita run. Nah, hasilnya tuh akan seperti ini gitu. Seperti yang saya bilang tadi, dia tuh akan menyisakan fase yang positif dan menghilangkan fase yang negatif. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita misalkan sini adalah arus positif kan ya. Potensial positif ini akan mengalir menuju R3, kemudian di percabangan A dia itu kemungkinan akan melewati R4 atau melewati dioda. Ketika melewati si dioda ini, otomatis dia akan bertemu katoda yang ada pada dioda. Hal ini memungkinkan terjadinya keadaan panjang mundur. Nah, pada panjang mundur seperti yang kita ketahui bahwa dioda itu seolah-olah akan terputus gitu. Maka tidak ada arus yang mengalir hingga sebagian besar seluruh arus itu akan mengalir ke R4 sehingga tegangan pada V out yang ada di sini tuh sama dengan V in. Sedangkan kalau tegangan yang ada pada dioda ini sendiri 0 gitu. Selanjutnya kalau kita balik di sini tuh yang positif, maka ketika arus mengalir pada percabangan B ini ada dua kemungkinan lagi, akan menuju ke dioda atau menuju ke R4. Nah, ketika menuju ke dioda, maka sebagian besar itu tuh arusnya akan bertemu dengan anoda yang ada pada anoda yang ada pada dioda, sehingga keadaan ini menunjukkan adanya panjang maju. Nah, kalau panjang maju itu kan maka seolah-olah rangkaiannya akan terhubung singkat. Kalau terhubung singkat, makanya arus dapat mengalir, sehingga seluruh arus itu lebih memilih untuk melewati dioda, di mana dioda ini nggak ada hambatannya kan ya. Berbeda dengan ketika ke R4 itu ada hambatan gitu. Maka arus itu akan lebih memilih melewati dioda menuju R3 gitu seterusnya. Yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah pendekatan dioda ideal. Nah, kalau yang kedua ada yang namanya pendekatan ada aproksimasi yang kedua, intinya kita itu kayak menambahkan sebuah tegangan lagi. Kita misalkan tegangan yang ditambahkan itu adalah jenis silikon, di mana besarnya itu 0,7 volt gitu. Nah, kalau misalnya ada arus nih yang pengen mengalir ke dari percabangan A ke dioda maupun ke RL, maka arus itu nilainya harus bisa melebihi dari 0,7. Ketika mampu melebihi 0,7, maka itu bisa melewati si dioda ini. Tetapi kalau misalnya kurang dari 0,7, maka arus tuh akan diteruskan ke RL gitu. Kecuali kalau misalnya arusnya yang saya bilang tadi lebih dari 0,7, maka arusnya itu akan melalui dioda, diteruskannya ke dioda sini. Kalau dari grafik itu tuh seperti ini. Jadi tegangannya itu harus bisa mencapai 0,7 dulu agar si arusnya nanti ini bisa melewati diodanya nanti. Nah, kalau misalnya udah melewati tuh, selanjutnya kalau kita balik, di sininya yang positif, sini negatif,
arus itu akan melewati dioda kan ya di sini di percabangan B. Namun karena terjadi panjar mundur, maka arus itu akan seluruhnya maksud saya diteruskan ke RL, sehingga ini tuh mewakili sebuah fasa yang negatif di bawah sini. Begitupun seterusnya ketika positif melewati RC ini, R3 ini, maksudnya R sumber kalau dalam konteks ini, kemudian akan diteruskan ke dioda, menunjukkan suatu keadaan panjar maju sehingga arus dapat mengalir, yaitu akan nilai V dari outnya itu akan sama dengan nilai V in-nya yaitu 0,7. Jadi akan membentuk grafik datar seperti ini dan begitupun seterusnya. Hal ini juga akan terjadi pada negatif clipper dengan syarat bahwa dimana slip clippernya itu nilai dari RS itu harus kurang dari 100 RB atau kurang dari maksud saya RS itu harus lebih dari 100 RB dan RS itu harus kurang dari 0,01 RL gitu. Selanjutnya kita akan membahas dioda clamp, di mana pada dioda clamp ini berfungsi untuk proteksi rangkaian sensitif dan dia itu akan mencegah sebuah tegangan masuk berlebihan. Soalnya tuh di sini kan pada V-out ini akan dihubungkan lagi pada sensitive circuit. Dengan demikian, karena sensitive circuit ini mempunyai nilai tegangan arus tertentu yang bisa masuk ke dalamnya, maka di sini tuh gunanya dioda clamp agar dapat menyesuaikan dengan nilai dari sensitive circuit ini. Dengan demikian, itu dapat mencegah kerusakan pada rangkaian yang ada dalam sini. Sensitive circuit. Coba kita buat rangkaiannya. Kita blok delete. Oke. Contoh kayak gini ya. Kita membutuhkan kali ini 2 dioda, alternator, kemudian resistor, rotate dulu, oke. Kemudian kita membutuhkan dioda, misalkan di sini lah ya, satu lagi di sini. Selanjutnya kita hubungkan komponen satu demi satu. Oke. Jangan sampai ada komponen yang nggak kesambung gitu. Kita hubungkan dengan osiloskop. Coba kita sambungkan di sini.
Oke, seperti ini. Mari kita run. Oke, belum. Kita perlu menghubungkan ke sini. Coba kita run. Maaf, diodanya kebalik. Kita rotate dulu. Kita delete. Kemudian kita cari dioda kembali, kita rotate seperti ini. Oke, mari kita run. Maaf, saya lupa, di sini sebaiknya dihubungkan langsung dengan suatu rangkaian, atau di sini saya pengen menambahkannya dengan resistor gitu. Resistor ini kita anggap sebagai ini tuh namanya suatu sensitive circuit lah, tapi kita anggap aja ya, anggap terus kita taruh oscilloscope ke sini, kemudian tuh kita hubungkan ke sini, selanjutnya ke sini. Oke, coba kita run. Di sini tuh cukup ada perbedaan gitu ya. Bentar. Nah, di sini tuh seperti yang kita lihat ada perbedaan kan grafik antara A dan B di sini, dimana saat di sini tuh kan arus masih menunjukkan sebuah tegangan yang sinusoidal kan ya. Terus setelah melalui sebuah komponen dioda clamper ini, dioda clamp, dia itu gambarnya akan seperti ini grafiknya. Jadi intinya kalau dioda clamper itu tujuannya buat ini sih, menurunkan tegangan, meminimalisir tegangan lah yang akan masuk ke rangkaian berikutnya gitu. Nah, kenapa grafiknya ini bisa kayak gini? Nah, misalkan tuh ada arus positif. Ada arus positif di sebelah sini tuh. Potensial positif maksud saya kemudian akan mengalir menuju R1. Nah, di percabangan A misalnya, dia tuh ada dua kemungkinan kan ya, bisa terus ke sini atau enggak terus ke sini gitu. Kalau misalnya terus ke sini, dia itu akan mengalami keadaan panjang maju, dimana seolah-olah dioda ini kayak terhubung singkatkan gitu. Makanya arus itu dapat mengalir pada dioda ini gitu. Nah, berbeda dengan dioda 2. Di dioda 2 ini si arus itu nggak bisa ngalir, soalnya arusnya ini ketemu sama katoda yang ada pada dioda kan ya.
dimana itu menunjukkan suatu keadaan panjang mundur. Ketika terjadi panjang mundur, maka nggak mungkin akan ada arus yang melaluinya gitu, sehingga arusnya tuh bakal keputus sini. Nah, maka arus itu akan melalui R2. Ini tuh mewakili fasa yang positif. Kemudian saat yang negatif ini, saat switch gitu kan ya, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif, di sini positif, kita balik. Nah, arus itu kan akan mengalir menuju ke dioda A1 kan ya. Di dioda 1 ini bertemu dengan katoda yang ada pada dioda. Nah, itu tuh menunjukkan suatu keadaan panjang mundur. Ketika hal itu terjadi, maka soalnya dioda ini akan keputus gitu, sehingga nggak ada arus yang bisa ngalir. Maka dari itu, di percabangan ini V outnya itu akan 0, maka akan diteruskan ke dioda 2. Di dioda 2 ini barulah akan ada arus yang mengalir, soalnya dia itu akan bertemu dengan anoda yang ada pada dioda, menunjukkan keadaan panjang maju. Kalau panjang maju, otomatis arusnya dapat mengalir karena seolah-olah dihubung singkatkan. Selanjutnya, dia itu akan menunjukkan grafik yang ini loh. Alhasil jadi kayak gini. Itu tuh kita masih menggunakan pendekatan dioda ideal. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pendekatan yang kedua, di mana dioda ini ditambahkan sebuah tegangan. Tegangannya itu kita misalkan 0,7 volt. Kalau terdapat tegangan, maka arus itu harus bisa melebihi nilai dari 0,7 agar dapat melalui dioda 1 ini. Nah, kalau misalnya nggak lebih dari 7, kurang dari dia, otomatis nggak bakal ada arus yang mengalir di sini. Sama, di sini juga nggak bakal ada arus yang mengalir, sehingga arusnya itu akan diteruskan ke R2. Kecuali kalau misalnya arusnya memang lebih dari 0,7, nah maka arusnya itu bisa melalui dioda 1 ini kan ya. Kemudian mengalir diteruskan gitu. Sebaliknya juga gitu, kalau misalnya di sininya itu positif kan ya, maka ketika arus akan melalui D1 tuh gak bisa kan ya, soalnya ini menunjukkan dengan panjang mundur. Kalau panjang mundur tuh gak bakal ada arus yang mengalir. Nah, kalau misalnya di D2 ini, kalau misalnya lebih dari 7 itu baru bisa ngalir. Tegangannya lebih dari 0,7 maksudnya, itu arusnya bakal bisa ngalir. Tapi kalau misalnya kurang dari 0,7, maka arusnya nggak bakal bisa ngalir. Maka arus itu akan diteruskan ke R2. Nah, makanya kalau misalnya nilainya memenuhi 0,7, maka V out-nya ini akan sama dengan nilai dari tegangan itu 0,7. Jadi V out-nya itu 0,7 sih. Kalau di sini itu kurang dari 0,7, maka nilai tegangan di R2 ini akan sama dengan V inputnya gitu. Kalau sini kan udah nggak ada kan ya arus yang ngalir. Kurang lebih sih kayak gitu. Selanjutnya itu ada yang namanya Klimper bias. Nah, Klimper bias ini itu tuh kita menambahkan sebuah tegangan di sini. Nah, dengan menggunakan aproksimasi yang kedua, kita misalkan nilai dari tegangan aproksimasi yang kedua itu 0,7 kan ya. Nah, maka dari itu
nilainya ketika ada sebuah arus yang ingin melewati si dioda ini tuh harus memenuhi nilai dari besarnya tegangan V1 ini ditambah dengan 0,7 volt. Ketika mampu melebihi nilai itu, maka arus itu akan bisa melalui dioda 1. Ketika mampu melalui, otomatis akan ada arus yang mengalir gitu. Ini tuh dikenal dengan panjang maju. Nah, kalau di sini tuh di D2 ini bakal nggak ada arus yang mengalir, soalnya di sini kan dia panjang mundur kan ya, jadi kayak keputus gitu. Nah, selanjutnya akan laptop saya lobet. Selanjutnya akan melalui RL. Nah, berbeda dengan keadaan ketika di sini tuh positif dan di sini negatif. Kita lanjut di mana contoh soalnya ini seperti ini. Di sini tuh mirip dengan gambar yang di awal. Itu juga clipper yang dibias kan ya. Dimana di sini saya sudah menggambarkan rangkaiannya. Kurang lebih susunannya kayak gini. Bedanya tuh di sini kita nambahin tegangan baru lagi sebesar 6 volt. Jadi tuh nanti grafiknya akan seperti ini kan ya. Ketika di sini potensial positif, maka arus itu akan mengalir melalui resistor ini, kemudian di titik A intinya itu kan ada percabangan pertama di dioda. Nah, nilai dari V agar bisa melalui dioda ini, maka nilai itu V out-nya itu harus 6 volt ditambah dengan 0,7, harus lebih besar dari itu. Ini kita pakai pendekatan yang kedua, dimana ditambahkan sebuah tegangan yang besar 0,7 volt, kemudian ditambah lagi tegangan yang besarnya 6 volt, atau bisa kita katakan dengan tegangan biasnya gitu ya. Jadi nilai V out itu harus lebih besar dari penjumlahan itu, besarnya 6,7 volt ini kan. Terus ketika memasuki dioda kedua, ini tuh kan keputus ya, soalnya ini mengalami panjang mundur, maka arusnya itu akan diteruskan kembali ke sebuah sensitive circuit. Kemudian begitupun sebaliknya, kalau di sini yang positif tuh ya, itu akan diteruskan. Kemudian ketika memasuki dioda 1, ini tuh akan mengalami panjang mundur, makanya arus itu akan putus. Selanjutnya si arus itu akan mengalir ke dioda kedua. Di dioda kedua ini pun berlaku sama gitu. Nilainya itu harus bisa lebih besar dari minus 6,7 volt. Ini tuh dalam fase negatif kan ya. Terus mengalir melalui akan masuk ke sensitive circuitnya. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada contoh yang kedua, di mana tuh di sini akan dimodifikasi sebuah sumber tegangan bias, tetapi ini nggak menggunakan baterai seperti di soal sebelumnya, tetapi ini menggunakan sumber pembagi tegangan dari dioda
untuk menentukan sinyal outputnya. Di sini saya sudah menggambarkan rangkaiannya seperti ini. Dimana saya tambahan power, dimana powernya diasumsikan misalnya 15 volt. Kemudian mari kita run. Nah, hasilnya itu akan membentuk grafik seperti ini. Kita perbesar. Dimana besarnya V bias itu diperoleh dari R3 dibagi R2 tambah R3 dikali dengan V sumbernya. Kurang lebih perhitungannya seperti ini, diperoleh hasilnya itu 10,31 volt. Dimana besarnya nilai di sini tuh besarnya 10,31 volt ditambah dengan 0,7. Di sini kita pakai pendekatan kedua, di mana diodanya ini ditambah dengan sebuah tegangan yang besar 0,7 volt. Nah, awalnya tuh kan kayak arus itu di sini sumber tegangan potensial positif. Arus itu akan mengalir menuju R3 ini, menuju R ini yang nilainya 10 kilo ohm, kemudian akan masuk menuju ke dioda. Nah, di sini tuh ketika besarnya sumber itu mencapai melebihi 0,7 ditambah dengan hasil V biasnya sekitar 10,31, jadi sekitar 11 volt, maka arus itu dapat mengalir dari dioda kemudian menuju ke titik ini, kita anggap titik C, dan diteruskan kembali. Nah, apabila keadaan ini tuh disebut dengan keadaan panjar maju. Kalau panjar maju itu seolah-olah diodanya kan kayak dihubung singkatkan gitu kan ya, makanya arusnya itu bisa ngalir. Grafik itu mewakili gambar yang ini, jadi arusnya itu besarnya V output nanti akan sama dengan 11 volt. Kemudian jika di sini dibalik, yaitu sini negatif kan ya, kalau potensial negatif maka si arus itu nggak bakal bisa melewati si dioda ini, soalnya ini kan nilainya bakal itu besarnya itu akan sama dengan V outputnya itu akan sama dengan V in-nya, ya itu dimana besarnya 15, besarnya itu 15 volt. Jadi si arusnya itu akan mengalir di sini kan ya, mengalir kemudian akan diteruskan ke sini. Jadi grafiknya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya itu di sini tuh kemudian ada namanya clamper. Clamper itu kayak kita tuh menambahkan. Nah, ketika clamper positif, dia tuh akan memiliki masukan gelombang sinus, di mana rangkaian itu akan menambah tegangan DC pada V out-nya nanti gitu. Begitupun sebaliknya, kalau clamper negatif akan menambah pada bagian negatif pula. Dimana tuh di sini nantinya sumber tegangan akan dibuat seri dengan sumber tegangan awalnya gitu. Jadi hal ini yang menyebabkan mengapa sumber tegangan itu bisa bertambah.
ini nih, misalnya kita pakai positif clumper kan ya. Di sini tuh pada bagian fase positif itu akan semakin meningkat nilainya. Kurang lebih gambar rangkaiannya kayak gini. Mari kita buat. Di sini saya telah membuat susunan komponen dari rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Dimana coba kita run terlebih dahulu. Nah, kita lihat hasilnya itu kurang lebih seperti ini, dimana A ini mewakili clumper positif, terus bagian B ini mewakili clumper yang negatif, dan bagian C ini adalah gambar tegangan aslinya. Nah, kita bisa lihat pada clumper positif ini tegangannya itu menjadi 2 kalinya, tapi pada fase positif juga. Nah, sedangkan kalau clumper negatif itu akan menjadi 2 kalinya, tapi pada fase negatif juga. Nah, di mana di sini tuh kita misalkan ada arus positif kan ya. Potensial positif ini akan mengalir mengisi kapasitor. Akan mengisi seluruhnya ke kapasitor. Kemudian di sini tuh akan melalui dioda 1, di mana di sini akan terjadi yang namanya panjar maju. Maka arus akan mengalir dan mengalir seterusnya. Kemudian untuk clumper yang negatif itu belum. Di sini kalau misalnya kita balik, di sini yang negatif, di sini negatif, sini yang positif, maka arus itu akan mengalir. Nah, di sini tuh karena si arus positif bertemu dengan katoda pada dioda, maka di sini tuh akan jadi panjar mundur. Maka tidak ada arus yang mengalir pada dioda ini. Kemudian akan diteruskan ke R1. Nah, di sini tuh karena kita ketahui di sini ada di sini tuh telah diisi sebelumnya kan ya. Maka seolah-olah ini tuh ada penambahan tegangan. Jadi tuh hal itu yang membuatkan mengapa hasil tegangan itu menjadi 2 kalinya. Nah, hal itu pula terjadi pada clumper yang negatif gitu. Dimana ketika di sini positif, si dioda ini si kapasitor ini akan terisi. Kemudian di sini tuh tidak akan ada arus yang mengalir, soalnya dia ini panjar mundur kan ya. Kemudian diteruskan, maka akan mengalir arus ke R2 dan seterusnya gitu. Sedangkan ketika di sini positif ya, sini tuh arus akan mengalir di sini akan jadi panjar maju. Kemudian di sini juga ada arus mengalir. Nah, karena sebelumnya ini si diodanya ini udah keisi, maksud saya si kapasitor ini sudah keisi, maka tegangan itu akan menjadi bertambah 2 kalinya, tapi dalam fase yang
negatif di sini ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Yang terakhir itu adalah voltage multiplier, di mana kegunaannya ini untuk meningkatkan tegangan peak penyiar tanpa memerlukan tegangan input, tanpa memerlukan peningkatan dari tegangan input transformer. Nah, di sini tuh multiplication factorsnya itu ada bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, dimana tipe-tipenya ini dikenal dengan voltage doubler, ada half wave voltage doubler, full wave voltage doubler, kemudian voltage tripler, dan voltage quadrupler. Nah, ini tuh pembesaran 4 kali maksudnya. Nah, kali ini saya akan mencontohkan yang voltage multiplier, voltage doubler, bagian half wave. Di sini tuh kurang lebih hampir mirip clamper, tapi bedanya tuh maksudnya tuh samanya tuh ini sih, sama-sama make kapasitor juga. Nah, di sini tuh aku tinggal nambah diodanya lagi. Bentar, udah kayak gini. Aku tambah di sini, kemudian butuh kapasitor lagi di sini. Ya, mari kita hubungkan ya. Seperti ini. Coba di sini kita ambil 1 farad aja. Jangan lupa kita gunakan AC voltmeter. Kita coba hubungkan di sini. Kemudian bagian sini juga. Dan di sini. Oke, kita hubungkan satu demi satu lagi. Ini tujuan kita supaya kita ingin mengetahui berapa nilai yang dihasilkan dari tegangan ini. Coba kita ubah di sini 20 volt. Mari kita run. Nah, kita bisa melihat di sini nilainya. Nilai yang dihasilkan adalah 38,9, merupakan hasil penjumlahan dari 19,4 volt ditambah dengan 14,1 volt. Nah, inilah kegunaan dari voltage multiplier ini. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih.